Dokumentasi untuk materinya masih sama, ada di GitLab, teman-teman bisa cek di slide-nya ya. Untuk slide kedua juga sudah saya upload beberapa jam yang lalu, 2 jam yang lalu. Nah, bisa teman-teman akses semuanya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang yang namanya function ya. Nah, ini filenya juga, file Python-nya juga sudah saya share di GitLab. Saya juga sudah lihat beberapa teman-teman yang sudah upload di GitHub-nya masing-masing ya. Nah, kalau bisa ini sudah punya akun GitHub, rata-rata pakai GitHub, eh, boleh. Nah, silakan GitHub-nya teman-teman ramaikan ya, diramaikan dengan teman-teman bikin kode apa gitu, boleh di-share di GitHub atau GitLab atau Bitbucket-nya masing-masing. Tujuannya untuk jadi portofolio teman-teman. Ya, selain GitHub, boleh juga GitLab atau Bitbucket dan lain-lain. Oke ya, jadi kalau teman-teman ada tugas, nah itu walaupun nggak disuruh dosen misalnya, masukin aja ke GitHub atau GitLab ya, nggak masalah. Atau bikin project untuk hobi aja ya, cuman coba-coba, boleh juga di-share di GitHub atau GitLab teman-teman, supaya itu nantinya jadi portofolio ketika teman-teman sukses kuliahnya ya, lulus, wisuda maksudnya, kemudian teman-teman ingin mencari pekerjaan di bidang IT, teman-teman sudah punya portofolio. Walaupun portofolionya itu cuman sekedar tugas ya, upload tugas atau project kecil-kecilan, atau mungkin ikut kompetisi, kompetisi di dunia IT, hackathon misalnya, atau yang lain. Nah, bisa teman-teman share public di GitHub atau GitLab masing-masing. Baik, minggu lalu kita sudah sampai pada function memperkenalkan Lambda ya. Sampai kemarin ada pertanyaan barangkali. Ini juga sudah saya lihat beberapa ya yang sudah sharing tugasnya di GitHub masing-masing. Eh, Walaupun sebenarnya di coding bed itu kita bisa cek Google ya, cek Google apa namanya solusi dari coding bed untuk Python. Nah, itu barangkali sudah banyak karena coding bed itu bukan platform baru dan sepertinya sudah tidak diupdate lagi sama yang punya. Nah, kalau teman-teman mau yang tantangan yang lebih challenging, bisa ke HackerRank misalnya. Nah, itu juga banyak soal-soal seperti ini. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, minggu lalu kita sudah bahas tentang eh, function secara dasar di Python. Dan kemarin kalau nggak salah masih ada pertanyaan ya dari Mas Panji kalau nggak salah tentang bisakah function mereturn function ya. Nah, tentu bisa kalau kita sudah pelajari tentang return function dan juga lambda function. Nah, coba saya akan coba bahas sedikit sebelum kita ke apa namanya, ke modul ya, modul import dan seterusnya. Saya mau memperkenalkan dulu lanjutan function, termasuk nanti built-in function, kemudian recursion ya, yang kemarin belum kita bahas, recursive function atau recursion. Konsep di mana sebuah function itu bisa memanggil function, tapi bukan function lain, function dirinya sendiri di dalam function tersebut. Oke, kemarin ada pertanyaan ya, ada pertanyaan. Saya lanjutkan di sini aja. Question dari Mas Panji, bisakah function mereturn function? Jawabannya tentu kalau kita sudah pelajari lambda function dan juga return function, bisa. Misalnya kita punya function, katakanlah X ya, di mana X itu dia return function, returnnya adalah 12 misalnya. Kemudian kita bikin satu function lagi, misalnya katanya namanya Y, di sini misalnya boleh satu atau nggak usah, gini aja, dia mereturn X. Nah, seperti ini. Kemudian kita panggil si Y-nya. Nah, kira-kira keluarnya apa? Keluarnya adalah tentu saja 12 ya. Karena Y akan memanggil X di mana X itu return function dan return functionnya itu memiliki value integer ya, number 12. Nah, sehingga ketika kita manggil Y, dia akan mendapatkan hasil 12. Nah, simpel ya. Kemarin sudah kita pelajari tentang lambda dan juga return function. Nah, jadi konsepnya bersambung. Nah, selanjutnya kita akan coba langsung ya. Kita akan coba konsep tentang recursion ya. Apa itu recursion atau rekursif ya? Recursion. Saya kasih pemisah dulu. Recursion atau rekursif ya, boleh. Rekursif function. Nah, recursive function itu secara umum konsep di mana sebuah function ya, sebuah function dapat memanggil
Kalau sebuah function memanggil function lain, wajar, bisa ya. Kita sudah praktekkan juga di baris pertama tadi. Function bisa mereturn function. Function bisa memanggil function, sehingga function bisa mereturn function. Nah, sekarang konsep rekursif ini adalah sebuah function. Di dalam functionnya itu dia dapat memanggil dirinya sendiri. Nah, jadi bukan function lain, tapi function dirinya sendiri. Nah, gimana tuh? Kenapa ada konsep rekursif di bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman apapun termasuk Python. Hal ini karena adanya yang pertama adalah functional programming ya, sebuah konsep atau paradigma dalam programming di mana di dalam functional programming itu salah satu aturannya ya, salah satu rule-nya itu dia tidak mengenal yang namanya looping, tidak mengenal adanya for loop, do loop, while ataupun while do yang ada di Python kalau kita bicara konteks Python. Nah, sehingga muncullah recursive function. Nah, aplikasinya seperti apa? Aplikasi dari recursive function itu secara umum mirip dengan aplikasi penggunaan looping. Misal, teman-teman punya data variabel, misalnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian diminta untuk hitung jumlah semua elemen dalam. Nah, di mana yang diminta adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ditambah 5. Itu hasilnya berapa? Ya kan? Hasilnya berapa ini? 6, 10, 15 ya. 15. Nah, gimana caranya? Cara yang paling mudah mungkin kita bisa menggunakan looping ya. Kalau kita cara programming secara scripting yang general, kita bisa selesaikan dengan solusi satu misalnya dengan looping. Nah, loopingnya ini bisa macam-macam. Kalau di Python kan kita kenal ada for loop ya, ada for loop, while loop, ada do while ya kan. Jadi misalnya kalau pakai for loop ya berarti for A in X misalnya. Nah, jadi untuk setiap elemen yang ada dalam X begitu, kemudian kita akan jumlahkan setiap elemennya itu. Kita bisa declare dulu misalnya di sini ada variabel total total. Nah, totalnya berapa? Kita kasih initial value 0 dulu misalnya. Nah, untuk setiap E di dalam elemen X, kita akan tambahkan total dengan 1. Nah, tambahkan total dengan elemennya. Nah, artinya nanti ketika kita looping ke dalam X ini, total yang tadinya 0, ketika E-nya sama dengan 1, total menjadi 0 tambah 1, yaitu 1, ya kan? Kemudian lanjut ke elemen kedua, total tambah 2. Total yang tadinya 1 jadi 3 dan seterusnya. Sehingga kalau kita print total, kita dapat 15. Nah, ini kan pendekatan yang simple ya, dengan menggunakan modern sintaks seperti looping ya, for loop, bisa juga menggunakan while loop ataupun do while loop yang ada di Python, ya kan? Coba kalau sintaksnya Python for loop, kita coba ya. Bukan for loop, apa while loop ya, sorry. Kalau while loop gimana? Nah, kita coba aja salah satu ya, while loop sama do while. Nah, saya juga kurang hafal karena kalau di Python lebih sering yang eh, pakai yang for loop ya. Nah, kalau while loop kita lihat nih. Oh, seperti ini. Oke. Kita copy aja. Berarti kita bisa declare di sini ya. Nah, ini solusi satu misalnya pakai for loop. Solusi dua misalnya solusi dua pakai while loop ya. While loop. Sebenarnya sama-sama looping ya, sama-sama looping. Nah, jadi misalnya i-nya saya akan declare 0 di mana while i kurang dari panjang dari elemen x ya, panjang dari elemen x berarti len dari x. Nah, sehingga kita akan ini berarti total juga ya, ini total atau ini elemen gitu, elemen elemen dimulai dari 0, kemudian dia akan jalan elemennya dari elemen ke 0 sampai elemen terakhir yaitu elemen ke 5. Elemen kelima nilainya 5. Elemen keempat, ya kan? Elemen keempat. Berarti ini len X kurang 1. Nah, kemudian I itu adalah total ya. Berarti while totalnya berarti aku declare lagi di sini deh. Totalnya sama dengan 0. Nah,
Kemudian ini total tambah sama dengan X elemen ke I. Kemudian I-nya, increment juga I-nya. I-nya harus increment. I-nya berarti plus sama dengan 1. Nah, plus sama dengan itu bisa teman-teman, artinya sama dengan yang di atas ini ya. Total sama dengan total plus E. Itu artinya bisa juga teman-teman tulis total plus sama dengan E. Nah, ini bisa. Coba kita eksekusi. Nah, sama ya. Oke. Nah, solusi kedua kita akan menggunakan while loop misalnya. Sintaksnya seperti ini. Jadi kita buat dulu indeks, itu misalnya indeks ya. Indeksnya mulai dari 0. Indeks itu nanti merepresentasikan indeks dari setiap elemen dari X. Angka 1 ini indeks ke 0 dari X ya kan. Angka 2 indeks ke 1. Angka 3 indeks ke 2. Angka 4 indeks ke 3 ya. 3. Angka 5 indeks ke 4. Nah, jadi ada 5 elemen ya. Ada 5 elemen, indeksnya dimulai dari 0 sampai 4. Jadi kita declare seperti ini. Selama I, indeksnya itu kurang dari len X dikurangi 1. Nah, kenapa dikurangi 1? Karena len X ini kan 5 ya. 5 dikurangi 1 berarti 4. Total indeks yang ada di sana. Nah, kalau pakai kurang dari 1 berarti ini sama dengan. Kurang dari sama dengan. Tapi kalau nggak pakai, berarti nggak usah aja ya. Nah, sampai len X. Jadi ketika indeksnya itu kurang dari 5, apa yang terjadi? Indeksnya saya increment 1, saya tambah 1. Jadi nanti bisa looping untuk elemen ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian totalnya saya tambahkan dengan X elemen ke I. X elemen ke I. Sehingga kalau kita declare totalnya berapa, harusnya sama 15. Ups, oh error. Tunggu, kita cek dulu ya. List index out of range. Berarti di sini indeks ke berapa? Coba kita cek dulu ya. I-nya ini berapa aja? Oh, indeks keempat. Indeks keempat, 4 kurang dari 5, betul? Coba kita print dulu ya. I-nya. 1, 2, 3. Oh, ada 5 nih. Ada 5. Berarti kita tambahin 1. Nah, ini. Loh, 14. Ada yang salah nih, teman-teman. Kita cek ya. Kita cek dulu. Totalnya 0, betul? I-nya 0. I kurang dari len X. Len X-nya ini kan ini ya, 5, panjangnya 5. Berarti kita declare I plus sama dengan 1. I-nya dimulai dari 1. Oh, sorry, indeksnya harusnya terakhir ya. Nah, indeksnya harus. Nah, jadi kita tambah, kita ambil dulu indeks ke nolnya, baru kita jumlah 1 incrementnya. Nah, jadi, ups, ada yang salah. Ini, nggak pakai kurang dari 1. Nah, 15, betul. Oke ya, logiknya dapat nggak teman-teman untuk solusi kedua? Jadi saya declare nih total. Total itu nanti akan sebagai variabel ya, wadah untuk menampung value dari total nilai yang akan kita jumlahkan. Kemudian I ini adalah indeks. Indeks itu yang dimaksud indeks itu adalah indeks dari elemen-elemen yang ada di dalam X. Nah, jadi angka 1 itu indeks ke 0 ya. Elemen dari sebuah array kan dari 0 ya. Jadi 1 ini adalah indeks, 2 ini adalah indeks ke 1, 3 adalah indeks kedua, 4 ini adalah indeks ketiga, dan 5 indeks ke 4. Nah, panjang elemen X itu adalah 5. Jadi ada 5 elemen. Elemen pertama adalah value-nya 1 dengan indeks 0. Dan value terakhir adalah angka 5 dengan indeksnya 4. Ya kan? Nah, kemudian saya looping nih. Selama, nah, while itu artinya kan selama ya. Jadi selama I itu kurang dari len X, di mana len X di sini adalah 5, ya kan? Len X itu sama dengan 5. Ketika I-nya kurang dari len X, kurang dari 5, maka apa yang terjadi? Saya akan tambahkan variabel total itu dengan nilai dari X elemen ke I. Nah, jadi misalnya I-nya 0 nih. Ini kan awalnya 0 ya. Ketika I-nya 0, apakah 0 kurang dari 5? Iya. Nah, karena iya, maka saya masuk ke baris berikut. Di baris berikutnya ini ada total
sama dengan total, yaitu 0, ditambah X itu array, elemen ke I-nya 0. Elemen ke 0 siapa? Yaitu 1. Nah, sehingga saya dapat totalnya sekarang adalah 0 plus 1, sama dengan 1. Nah, setelah itu indeksnya saya tambahkan dengan 1, supaya dia increment ya, naik. Jadi kan indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dia naik. Kemudian untuk indeks sama dengan 1, dicek lagi nih. Apakah selama I itu sama dengan 1, I-nya 1 ya, kurang dari 5, apakah 1 kurang dari 5? Ya, berarti selama 1 kurang dari 5, yes, berarti masuk ya. Ketika masuk, total sama dengan total yang tadi yaitu 1 ditambah X elemen ke I. X itu array-nya tadi elemen ke 1. Elemen ke 1 adalah 2. Nah, jadi totalnya adalah total yang tadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dan seterusnya sampai elemen terakhir. Elemen terakhir ada di indeks ke 4, ya kan? Indeks ke 4. Jadi, apakah 4 dari 5? Iya. Nah, karena iya dia masuk ke sini. Dia jumlahkan dengan angka 5 ya. Value-nya indeks keempat kan 5. Kemudian indeksnya saya tambahkan naik lagi. Nah, sekarang I-nya 5. Ketika I-nya 5, apa 5 itu kurang dari 5? Tidak. Nah, karena tidak, maka looping-nya selesai, berakhir. Sehingga kita dapat nih 15. Ya. Nah, atau bisa juga looping yang selain itu bisa juga pakai do loop ya, do while ya, do while, Pak. Nah, ini do while. Kita coba contek ya. Sebenarnya do while ini mirip dengan while loop ya. While loop hanya saja penulisannya yang berbeda. Oke, sebentar. Oke. Ini solusi ketiga dengan do while loop. Nah, sebenarnya ya, hanya saja ini kita declare-nya seperti ini. Do dulu apa yang mau dilakukan dulu, baru kemudian while. While apa? Selama apa? Nah, jadi kita tinggal translate aja dari yang sudah kita tulis di solusi kedua, yaitu selama, jadi kita declare dulu, I sama dengan 0, totalnya juga sekalian di total sama dengan 0, I sama dengan 0, do apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah, ini tadi Python bukan ya? Oh ini C++ ya, sorry. Tapi seharusnya sintaksnya mirip sih. While do, coba do while, sebentar aku cek dulu ya. Python do while. Ada do while nggak ya? Harusnya ada ya, seingat saya ada. Oh nggak ada ya, cuma ada for loop sama while loop ya. Sorry, sorry. Sebentar, kita cek dulu. Oh iya nggak ada, cuma dua, sorry. Bahasa pemrograman yang lain yang ada do while ya, sorry. Nah solusi ketiga, lanjut berarti ya, skip dulu ya teman-teman ya. While do while nggak ada di Python, sorry. Nah, sekarang yang ketiga berarti kita bisa manfaatkan nih recursive function. Nah, solusi ketiga dengan menggunakan recursive function. Apa itu recursive function? Yaitu suatu function yang bisa memanggil dirinya sendiri. Ya, suatu function yang bisa memanggil dirinya sendiri. Nah, contohnya gimana? Contohnya solusi untuk permasalahan ini, penjumlahan ini. Intinya untuk problem-problem looping ya. Problem looping itu solusinya salah satunya adalah recursive function, yaitu kita bikin function di mana di dalam function itu bisa memanggil dirinya sendiri. Misal seperti ini. Saya bikin function jumlah gitu ya. Katakanlah namanya jumlah, di mana function jumlah ini dia akan membutuhkan satu buah parameter atau satu buah argumen ya, di Python namanya argumen. Argumen berupa array. Nah, di sini kita tulis saja list angka misalnya. Berupa array atau list ya. Di mana list ini nanti berupa list Python dimasukkan ke dalam function jumlah. Kemudian function jumlah ini akan melakukan looping ke setiap elemen yang ada di uh, list angka tersebut untuk mencari jumlah dari seluruh
angka yang ada di dalam list tersebut. Nah, cuman pendekatannya dengan recursive function. Gimana caranya? Caranya ya kita misalkan declare aja kalau list angkanya itu, nah kalau list angkanya itu panjang elemennya itu eh, sama dengan 0 misalnya, ya kan? Artinya listnya kosong itu, maka kalau ada list kosong, berarti kan nggak ada angkanya ya, maka jumlahnya ya 0, ya kan? Masuk akal ya? Kalau list angkanya itu isinya 0 ya, isinya nggak ada isi angkanya ya dia akan 0. Nah, tapi kalau elif, saya pakai elif, kalau list angkanya itu ada isinya, nah isinya misalnya satu, nah kita declare dulu satu ya. Kalau ada isinya satu, misal seperti ini, kalau 0 itu misalnya begini. Nah, kosong ya, list angkanya kosong. Tapi kalau ada angkanya satu, misalnya seperti ini ada angka gitu, 82, nah misal seperti ini, ada satu angka, maka returnnya adalah returnnya adalah ya 82 itu jumlahnya, ya kan? List angka elemen ke nol, ya kan? Elemen ke nol, nih 82. Entah itu 82 atau misalnya isinya angka satu, nah seperti ini, maka jumlahnya ya angka satu ini sendiri, yaitu list angka elemen ke nol, ya kan? Nah, nah, selain itu gimana? Nah, kalau selain itu kita bayangkan dulu, misal ada dua nih, berarti kita kasih elif ya. Kalau ada dua gimana? Kalau list angka itu sama dengan dua. Nah, contoh, kalau ada dua tuh berarti kan 12 dan misalnya 4 seperti ini. Berarti kan kita bisa mendefinisikan kalau ada dua angka, berarti ya penjumlahan aja 12 ditambah 4, ya kan? Berarti returnnya list angka elemen ke nol, ya kan? Ditambah list angka, ups, list angka elemen ke satu, ya kan? Nah, satu. Di mana list angka elemen ke satu itu sama dengan elif yang ada di atasnya ini. Ya nggak? Ya kan? List angka satu itu returnnya adalah satu angka, yaitu elemen ke nol dari elemen ke satu ya, dari array tersebut. Nah, maka ini bisa kita generalisasi, teman-teman. Kita bisa generalisasi dengan cara kita declare aja nih, list angka nol kemudian dijumlahkan dengan kita panggil function ini sendiri ya, jumlah dengan list angka satu, nolnya nggak ikutan, ya kan? Nolnya nggak ikutan, ya nggak? Coba kita cek dulu. Kalau misalnya saya punya x elemennya kosong nih kosong ya. Kemudian kita panggil jumlah x, kita kita print atau nggak usah karena sudah return ya. Nah, saya punya x elemen kosong, jumlah x. Keluarnya berapa? Harusnya 0 ya. Nah, 0, betul. Karena elemen X-nya 0, kosong ya, list kosong. Nah, bagaimana kalau di dalamnya ada isi, misalnya 13, ada satu angka. Maka jumlah dari elemen-elemen yang ada di X adalah 13. Benar, sesuai dengan dua branching pengandaian ya atau condition yang ada di dalam function. Nah, sekarang kalau dua kita coba tadi seperti ini. Ini belum general ya, belum general. Berarti kita declare kalau dua, misalnya 13,6. Kita jumlah. Nah, error. Kenapa errornya nih? Jumlah list angka satu integer. Oh sorry, ini integer ya. List angka satu ini kan 4 ya. Angka 6 ya. Berarti dia error. Kenapa? Karena harusnya kita buat dia sebagai list. Nah, begini. List angka satu. Ups, atau begini. List angka satu kita jadikan dia list. Nah, begini. Coba. Oh, masih error.
list angka satu. Oh sorry, atau berarti nolnya yang kita hilangkan ya. Nolnya yang kita hilangkan, saya bisa tambahkan seperti ini. Nah, keluar. Nah, inilah yang disebut dengan recursion. Nah, ini bisa terapkan baris yang bawah ini sudah general, bukan hanya dua. Kita bisa juga misalnya lebih dari ya, lebih dari satu. Nah, kalau dia listnya lebih dari satu, kita bisa panggil seperti ini. List angka nol, elemen ke nol, ditambah dengan jumlah, kemudian list angka dari elemen setelah nol, yaitu satu sampai selesai. Nah, maka dia nanti akan recursion ya, dia akan rekursif berulang ya, melakukan looping untuk setiap elemen yang ada di X. Nah, kita coba sekarang X-nya kita tambah 13, 6, 5, 8, 9, 1. Nah, ke jumlah. Atau kita coba 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tadi adalah 15. Nah, itu dia contoh konsep recursion ya, teman-teman ya. Konsep recursion. Pemanfaatan yang lain apa ya? Banyak. Yang jelas ada fitur untuk looping ya, ada fitur untuk looping, maka itu dilakukan, bisa dilakukan. Contoh aplikasinya ya. Oke, ada pertanyaan? Atau kita coba dulu aplikasikan ya. Misal aplikasinya yang ada loopingnya. Nah, coba pengaplikasian recursive function atau recursion ya, yaitu pada kasus misalnya yang paling common adalah misalnya faktorial. Nah, faktorial. Masih ingat ya kasus solusi faktorial. Faktorial. Faktorial itu kalau teman-teman masih ingat waktu masih sekolah dulu pernah kita belajar seperti ini. Eh, misalnya 5 tanda seru ya kan? 5 faktorial hasilnya adalah 5 kali coba saya ini dulu. Oke. Kalinya bukan X ya. Coba dot cross. Oh, salah. Tunggu. Cross latex times times. Oh, nggak keluar. Nggak keluar juga. 5 faktorial itu kan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan juga merupakan contoh looping, teman-teman ya. Contoh looping yang bisa teman-teman selesaikan dengan menggunakan konsep recursion. Kalau menggunakan for loop juga bisa tentunya ya. Kita coba dulu ya. Kalau solusi faktorial, jadi misalnya kita punya function def faktorial dari 5. Nah, itu nanti artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, faktorial kan seperti ini ya, yang kita kenal atau kita pelajari dulu ketika masih di bangku sekolah ya, masih di bangku sekolah. Nah, kan seperti ini. Sebentar. Nah, kita coba solusi dengan looping dulu ya, baru kemudian dengan recursion. Nah, kita akan lihat penerapannya. Sebenarnya ya sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Inti dari rekursif adalah sebuah function yang bisa memanggil dirinya sendiri. Jadi di dalam function ada function tersebut. Nah, yang membedakan apa kalau teman-teman lihat dari contoh recursive function yang tadi kita coba untuk penjumlahan elemen dalam array, yang membedakan adalah parameter atau jumlah ya, jumlah parameter lebih tepatnya sih value dari parameter yang dipergunakan. Nah, parameternya aja yang berbeda. Jadi di dalam function memang ada function dengan parameter yang berbeda. Oke, sebentar. Nah, kita coba dulu dengan looping ya, teman-teman ya. Kita coba dengan looping. Tunggu, saya mau cari times comment backslash times ya.
Oh iya, backslash ya. Backslash times. Nah, solusi faktorial. Misalnya saya buat dulu looping ya. Nah, looping def katakanlah faktorial satu, faktorial gitu, di mana function faktorial yang pertama ini saya akan looping ya. Saya akan looping ke sebuah elemen, katakanlah X gitu, argumennya. Kemudian kita looping aja. Looping ya. X ini misalnya berupa angka ya. X itu adalah integer misalnya. Contohnya ya 5, contohnya 5, 4, 3, 100 misalnya ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Ya kita looping aja. Misalnya eh, for i in range. Nah, kalau teman-teman pernah pelajari range, coba kita declare dulu ya. Misalnya kalau teman-teman declare range 5, kalau kita eksekusi, nah keluarnya seperti ini. Range dari 0 sampai 5. Kalau kita ubah dia jadi list, nah keluar nih 0, 1, 2, 3, 4. Oke ya. Jadi range 5 itu artinya saya mau mendata angka integer dari 0 sampai 5. Ketika data range dari 0 sampai 5 itu teman-teman ubah jadi list, hasilnya adalah angka list dengan elemen angka dari 0 sampai 4. 5-nya nggak ikutan. Oke ya. 5-nya nggak ikutan. Nah, dari sini kita bisa declare nih. Misalnya kalau punya X5, kemudian dari X5 ini saya pengen dia jadi jadi apa namanya? Jadi list 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba. Saya punya X sama dengan 5. Dari data variabel itu saya pengen ubah dia jadi list 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gimana caranya? Berarti caranya kita punya X sama dengan 5. Kemudian saya buat aja list dari range bukan 5 tapi X plus 1. Ya kan? Kalau kita eksekusi, nah jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi case-nya adalah ketika faktorial, jadi faktorial 5, sesuai di atas nih, faktorial 5 itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nolnya nggak diajak nih. Nih, nolnya nggak diajak. Berarti gimana? Berarti range-nya bisa saya tambahkan begini 1, koma. Nah, jadi artinya saya mau bikin range. Jadi coba, kalau saya mau bikin range dari 1 sampai 5, nah keluarnya begini. Kalau ini saya jadikan list dari range 1,5, maka hasilnya list dari elemen-elemen 1, 2, 3, 4 harusnya ya. Betul ya, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kalau saya punya X sama dengan 5, kemudian saya ubah list range dari 1 sampai X plus 1, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal kemudian dikalikan ya. Solusinya ya berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Selesai. Ya kan? Betul ya? Nah, berarti saya lanjut di sini. For i in, nih saya copy aja yang barusan kita rumuskan. Nah, list begini. Untuk setiap elemen yang ada di sini, untuk setiap elemen yang ada di situ ya, apa yang terjadi ya saya akan looping, saya akan kalikan ya, kalikan. Nah, coba kalau list range-nya mundur bisa nggak? Coba harusnya range-nya mundur ya, 5,1. Oh bisa, bisa juga. Berarti harusnya X plus 1 sampai 1 ya. Coba X plus 1 sampai 1. Ups, nggak bisa ya. Oh salah. Salah berarti. Tapi secara logik benar ya. Secara logik sih ini benar ya. Ups, mana tadi? Saya copy dulu sebentar. List range ini X. Nah, begini. Oke ya. Nah, berarti ya tinggal dikaliin aja. 5 kali 4 coba. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita cek nanti hasilnya berapa ya. Ini 120 harusnya.
120. Kemudian kita coba buat function sendiri. Nah, di mana eh, kita bikin dulu variabel total gitu ya, atau faktorialnya, faktorial atau result. Nah, resultnya sama dengan 1, ya kan? Nilai faktorial tidak mungkin kurang dari 1, ya kan? Pasti minimal 1. Karena perkaliannya, teman-teman bisa lihat tuh, faktorial 5 itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti min adalah faktorial 1 ya, yaitu 1. Tidak mungkin 0 ya, tidak mungkin 0. Nah, resultnya 1. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian kita kalikan aja. Berarti result sama dengan result kali 1. Sorry, kali I. Nah, kali I. Atau bisa juga teman-teman tulis result kali sama dengan I. Nah, dipersingkat ya, seperti ini. Kemudian kita return result. Nah, selesai. Kita coba cek ya, apakah benar. Panggil aja faktorial. Apakah betul 120 ya, sesuai hitungan manual. Faktorial dari 5. Nah, teman-teman saya lihat nih, 120. Betul ya? Coba, kalau faktorial 3, 3 kali 2 kali 1, 6. Nah, 6, betul. Faktorial 10, nah segitu 10. Faktorial 5, segini. Oke ya, bisa diterima teman-teman ya. Nah, ini eh, solusi dengan looping ya, dengan looping. Begitu juga kalau teman-teman menggunakan Begitu juga teman-teman kalau menggunakan, ini saya hapus saja ya. Begitu juga kalau teman-teman menggunakan while loop ya, while loop tadi. Solusi kedua misalnya dengan menggunakan while loop. While selama I, oh tunggu, I-nya berarti aku declare dulu, I-nya sama dengan eh, 1 ya. I-nya sama dengan 1 misalnya. Saya declare ke sini. Nah, I-nya 0, sorry, 0. I-nya 0, kemudian begini, I-nya saya increment. Nah, mirip seperti tadi ya, hasilnya result. Coba kita cek ya, faktorial yang ini. Faktorial dari 5. Oh, salah, salah nih. Faktorial 5, 1. Nah, salah. Coba kita cek ya. Kita cek. Faktorial 5, resultnya 1, betul? I indeks ya. Selama I, oh sorry, I kurang dari ya. Nah, ini error. Errornya apa nih? Kurang dari integer dan list. Oke. Selama I kurang dari len dari ini. Nah, panjang dari list yang dihasilkan oleh X ya. Nah, sekarang 0 salah nih. Coba kita cek ya. Ketika I-nya kurang dari len, list, range, I-nya, sorry, I-nya mulai dari 0, betul? Listnya kan berarti ini misalnya kita declare dulu. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Resultnya, nah berarti result ini dikali dengan I. Result itu dikali dengan bukan I, tapi elemen dari ini. Nah, elemen dari ini, elemen ke I. Nah, begini. Kemudian I-nya ditambah 1. Nah, jadi. Ya kan? Nah, jadi. Atau supaya lebih rapi, list dari range X ini, nah ini saya kasih nama variabel. List, misalnya. List X. Nah, begini, kemudian list X. Begitu juga dengan ini, list X. Nah, jadi. Simpel ya. Jadi yang penting ketika teman-teman melakukan programming, teman-teman tahu problemnya, dan teman-teman tahu solusinya.
Setelah itu bagaimana teman-teman merubah ya eh, solusi yang teman-teman dapatkan, entah itu dari bahasa matematis ataupun dari deskriptif ya narasi, teman-teman ubah menjadi bahasa pemrograman dengan pendekatan yang kira-kira simple aja dulu ya, dengan pendekatan yang simple. Nah, kalau penggunaan for loop dengan while loop sepertinya lebih simple for loop ya, lebih simple for loop. Nah, tapi kan kalau kita sudah paham problemnya di mana, konsepnya kita paham, maka pendekatan bisa kita pilih yang kita menerjemahkan ke bahasa Python-nya sembari ngecek seperti tadi kan berapa proses ya wajar. Nah, jadi nggak harus sekali ngoding itu langsung bener, nggak juga. Itulah fungsi dari adanya namanya debugging ya. Ketika nanti teman-teman bekerja, ada testing, ada unit test barangkali dalam sebuah file itu ada unit testnya. Kalau unit test bisa teman-teman cari lognya mana yang ada isu ya, ada error atau ada bug, kita bisa debugging. Dari situ nanti kalau sudah fix menurut developernya, fiturnya udah jalan nih oke, nggak bisa langsung ke production, mesti lewat dulu ke teman-teman quality assurance, teman-teman testing ya, teman-teman QA, quality assurance yang ngecek lagi, mereka nanti akan ngecek lagi lebih dalam ataupun lebih luas. Bisa lebih dalam, bisa juga lebih luas karena terkait dengan fitur-fitur lainnya. Setelah itu apakah bisa langsung ke production? Belum juga, mesti harus melewati user testing ya, UAT. Jadi user acceptance testing. Jadi user juga perlu testing dulu apakah benar fiturnya udah jalan di aplikasi end usernya yang dipakai oleh user. Kalau sudah baru bisa ke production. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, ini contoh solusi dengan for loop dan while loop. Nah, sekarang solusi faktorial dengan menggunakan konsep recursion. Dengan menggunakan konsep recursion. Seperti apa? Ya, secara umum mirip-mirip ya, teman-teman ya. Kita bisa declare dulu function. Mungkin saya kasih komen ya. Yang ini, yang atas ini dengan for loop. Yang bawah ini dengan while loop ya. Sama sebenarnya looping. Sama-sama looping ya. Dan yang ketiga, kita akan looping tapi tanpa menggunakan sintaks for loop, tapi menggunakan recursion. Recursion. Recursion atau recursive function ya. Recursive function. Kita buat dulu functionnya faktorial X katakanlah argumennya. Nah, yang dilakukan apa? Kita cek dulu X-nya. Kalau X-nya sama dengan 1, ya kan? Atau X-nya kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau faktorial 0, coba kita tanya ya, faktorial 0 berapa? Faktorial 0. Nah, faktorial 0 sama dengan nih 1. Faktorial 0 sama dengan 1. Berarti kalau faktorial 1, kalau faktorial 1 sama dengan 1. Berarti kalau X-nya kurang dari sama dengan 1 alias 0 atau 1, ya kan? 0 atau 1, return-nya maka faktorialnya adalah 1. Ya kan? Betul ya? Nah, sekarang kalau 2 gimana? Kalau 2, kalau 2 berarti kan 2 kali 1. Kalau 3 berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, berarti else, bisa langsung else. Benar ya? If else-nya gimana? Else, oh ini tadi pakai elif ya, elif juga ya. Atau ini else saja. Else, nah, else begini. Coba benar nggak? Oke, masih benar ya, else. Oke. Nah, selain itu gimana? Selain itu berarti ya kita bisa eh, panggil returnnya. Returnnya adalah 1 dikali atau returnnya langsung aja faktorial. Coba kalau 1 itu kan ya 1. Kalau misalnya kita kasih contoh dulu, kalau X-nya itu adalah
2. Berarti kan 2 kali 1, ya kan? Kalau 3, 3 kali 2 kali 1. Berarti faktorial dari X X min 1. Nah, ya nggak? Coba kita cek ya. Kita cek dulu faktorial dari 3. Ups, sepertinya salah nih kalau lama nih. Nah, tuh salah ya. Kita cek dulu faktorial X dikali faktorial. Oke, ini ada yang salah nih. Kita coba perbaiki dulu, teman-teman. Faktorial, kalau X-nya kurang dari sama dengan 1, return-nya 1, betul ya? Tapi selain itu, maka kita kasih X, ya kan? X, sorry, X ya. X itu misalnya 3. Nah, kalau 3 berarti return-nya 321. Misalnya X-nya 3 ya. Kalau 3 kan berarti 321. Kalau X-nya 3, X-nya 3, maka 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1, ya kan? Berarti return-nya adalah 3 dikali faktorial 3 kurang 1, yaitu faktorialnya 2. Faktorialnya 2 tadi adalah 2 kali 1, ya kan? 2 kali faktorial 1. Faktorial 1 ini return 1. Nah, coba. Nice. Jadi nih, 120. Ups, salah nih. Sorry. Berapa tadi? 15 ya? Berapa? 5 ya? 5. 120 ya? Nah, betul. Nah, ini contohnya. Oke, ini tentang recursion ya, atau recursive function. Saya akan coba deploy dulu ke GitHub, teman-teman. GitLab, sorry. Ke GitLab. Hmm, git add, git commit. Kodenya bisa teman-teman coba akses ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan. Kita pelajari tentang recursive. Git push, begin main. Oke, ada pertanyaan barangkali tentang recursion ya. Recursive itu implementasinya adalah ketika sebuah function itu bisa memanggil dirinya sendiri ya. Function tersebut dirinya sendiri, yang membedakan adalah argumen atau parameter yang dimasukkan ke dalam function tersebut. Oke, sudah saya upload ke GitLab-nya, teman-teman. Sudah saya push ke GitLab. Pertemuan 2 kode Python function ya. Nah, ini dia. Oke, nice. Nah, ini yang disebut sebagai recursion. Nah, penjelasannya gimana? Mungkin kita coba jabarkan ya, one by one. Oke, tunggu. Ada pertanyaan Mas Noval. Eh, fungsi return tuh buat apa ya? Oke. Ini sudah kita bahas minggu lalu ya, Mas Noval. Barangkali mungkin ketinggalan kemarin. Return function itu buat apa? Yang ditanyakan return function apa return-nya nih? Jadi kalau kita punya return function, misalnya seperti ini, def katakanlah X ya, X. Kemudian di dalam function ini saya nggak ngapa-ngapain. Misal nih, nggak ngapa-ngapain nih. Saya bikin function nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Nah, atau bisa dikasih pas begini. Nah, maka ketika saya panggil X, ya diem aja, ya kan? Tidak mereturn suatu value. Nah, return yang dimaksud return itu adalah kembalian atau nilai yang terkandung di dalamnya. Oke ya, jadi ketika saya punya functionnya ini nggak ngapa-ngapain atau dikasih keyword pas begini, kemudian functionnya saya panggil X gitu, maka nggak ada yang terjadi, nggak ngapa-ngapain. Nah, beda halnya kalau saya punya sebuah variabel, katakanlah Y, di mana Y sama dengan 12. Ketika saya eksekusi Y, keluar 12. Nah, 12 ini adalah nilai yang dimiliki oleh variabel Y. Oke? 12 adalah nilai yang dimiliki variabel Y. Artinya variabel Y itu mereturn 12.
Ketika kita eksekusi Y, dia mengembalikan nilai 12. Nah, dia ngasih nilai 12. Nah, itu yang dimaksud return. Nah, gimana caranya supaya sebuah function? Biasanya function itu bisa juga ada function yang tidak memiliki return. Contoh, saya print misalnya. Print hello. Nah, apa yang terjadi? Ketika kita eksekusi X, keluar hello. Tapi apakah hello ini adalah nilai dari X? Coba kita declare Y sama dengan X. Kita eksekusi Y. Nah, teman-teman bisa lihat, lihat nih. Saya punya sebuah function. Functionnya ini dia melakukan satu tugas, yaitu dia ngeprint hello. Tapi dia tidak mereturn nilai tertentu. Oke ya, dia tidak mereturn nilai tertentu. Dia tidak memiliki nilai tertentu. Kemudian saya declare nih, variabel X kita panggil, maka keluarlah hello. Betul. Keluar hello. Kenapa hello keluar? Ya karena dalam function X, dia memang memiliki tugas satu, ngeprint hello, menampilkan hello. Oke. Nah, sekarang variabel Y saya declare variabel Y, di mana variabel Y itu nilainya adalah X, variabel apa function X. Jadi saya declare variabel Y di mana dia mereturn variabel X. Function X, sorry, function X. Ketika saya eksekusi Y, ternyata dia tidak mereturn sesuatu. Artinya apa? Artinya, ya kan, ini kosong nih. Ketika saya eksekusi Y, kosong ya. Nah, artinya X, function X itu bukanlah return function. Bukanlah return function. Kenapa? Karena dia tidak memiliki nilai. X tidak punya nilai. X tidak punya nilai. Sehingga di X itu function X bukan return function. Sampai sini oke? Okay? Nah, bagaimana dengan return function? Kalau return function, misalnya saya punya function X, dia mereturn 12, kemudian saya punya variabel Y, dia adalah function X. Jadi Y ini nilainya sama dengan nilai function X, atau Y itu mereturn nilai yang sama yang di-return oleh function X. Maka ketika saya panggil Y, keluarlah 12. Artinya di sini X artinya X memiliki nilai. X adalah return function yang memiliki nilai. Oke, sampai sini terjawab, Mas Noval? Terjawab ya? Atau belum? Oke, sip, dapat dipahami ya. Nice. Nah, itu tentang return function ya. Minggu lalu sudah kita bahas juga ya. Tentang faktorial, tentang ini, recursion, ada pertanyaan barangkali yang masih bingung. Kalau masih bingung, mungkin kita jabarkan seperti penjelasan looping kali ya. Nah, boleh juga. Nah, misal nih, penjelasannya seperti apa ketika kita declare faktorial 5, faktorial dari 5. Nah, kok dapat 120 dari function rekursif yang kita bikin barusan? Kok bisa? Dari mana? Atau gimana logiknya? Logiknya adalah seperti ini. Jadi dia faktorial 5, artinya X-nya sama dengan 5, ya kan? Step by step-nya ya. X-nya berarti sama dengan 5. X itu apa? X itu ini. Argumen di function faktorial, ya kan? Argumen di function faktorial. Oh, X-nya dengan 5. Oke. Kita masuk ke functionnya. Apakah X kurang dari sama dengan 1? Oh, tidak. Kalau tidak, berarti masuk ke sini. Nah, return-nya ini. Nah, berarti ketika X yang sama dengan 5, return-nya apa tuh? Return-nya adalah X, X dikali faktorial X min 1. Atau karena X-nya sama dengan 5, berarti ini 5 dikali faktorial 5 kurang 1. Alias faktorial dari 4. Nah, faktorial dari 4. Nah, untuk faktorial dari 4 nih, faktorial dari 4 itu kan X-nya berarti sama dengan 4. Ya kan? Artinya
Artinya, X sama dengan 4 itu apakah kurang dari sama dengan 1? Oh tidak. Berarti masuk ke else, masuk ke cabang kondisi yang kedua, yaitu returnnya X, yaitu 4, dikali faktorial 4 kurang 1. Ya kan? Atau 3. Nah, sementara faktorial 3 itu apa? Faktorial 3 berarti. Ini saya kasih gini aja ya. Faktorial 5. F5 ya. Ini F4. F itu maksudnya nama fungsinya. Faktorial 5, faktorial 4, faktorial 3. Nah, faktorial 3, X-nya berarti sama dengan 3. Di mana artinya apakah 3 kurang dari sama dengan 1? Oh tidak. Kalau tidak berarti masuk ke cabang yang terakhir, else. Returnnya adalah X, yaitu 3, dikali faktorial 3 kurang 1. Ya kan? X kurang 1. Sama dengan 2. Nah, lanjut berarti masih ada nih function faktorial dengan X-nya 2. X sama dengan 2. Nah, artinya returnnya adalah apakah 2 kurang dari sama dengan 1? Oh tidak, berarti masuk ke percabangan yang else. Returnnya adalah 2 dikali faktorial 2 dikurang 1. Nah, 2 dikurang 1 alias 1. Nah, faktorial 1 sama dengan 1 karena ini if X kurang dari sama dengan 1, ya kan? X-nya 1 enggak? Oh iya, returnnya 1. Nah, artinya faktorial 1 itu adalah 1. Nah, berarti di sini F1 itu sama dengan 1. Nah, selesai. Kita bisa masukkan langsung ke atas nih, ke atas. Kita masukin ke atas. Faktorial 1 kan 1, ya kan? Berarti gimana? Biar rapi, saya turun ke bawah ya. Saya turun ke bawah. Berarti faktorial 2 itu kan sama dengan 2 dikali faktorial 1. Nih, 2 kali faktorial 1. Berarti 2 kali faktorial 1. Sama dengan 2 kali 1. Nah, dapat nih. Faktorial 2 dapat. Sekarang naik lagi ke atas. Faktorial 3. Faktorial 3 berapa? Yaitu 3 kali faktorial 2. Nah, sama dengan 3 kali faktorial 2 berapa? Ya ini yang di atasnya nih. Tuh, 2, ya kan? Sama dengan 2. Nah, ini kali 2. Berarti sama dengan 6. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Ini kita hitung manualnya ya. Faktorial 4. Nah, faktorial 4 berapa? 4 kali faktorial 3. Faktorial 3 berapa? Faktorial 3 adalah 6. 4 kali 6 berapa? 24. Nah, begini. Ya kan? Lanjut lagi terakhir berarti. Faktorial ke 5. Faktorial 5 adalah 5 dikali faktorial 4. Artinya 5 kali faktorial 4. Faktorial 4 tadi 24. 24 kali 5, 120. Nah, ini hitungan manualnya. Dapat, teman-teman? Dapat ya? Nah, begitu. Itu yang dimaksud dengan konsep recursion. Nah, ada pertanyaan, silahkan. Dev ini juga operasinya juga looping. Oh enggak, kalau dev yang dimaksud function ya. Kalau function itu, kalau function dev itu adalah keyword ya, keyword di Python, di Python untuk create function. Nah, create function. Jadi dev ini untuk create function. Apakah ada looping atau tidak di dalam dev? Secara general tidak, nggak ada. Kecuali di dalamnya, di dalam functionnya teman-teman deklarasi looping seperti yang tadi kita contohkan. Nah ini, misalnya nih, saya bikin function def, di dalamnya ada for loop. Nah berarti dia function yang melakukan looping. Begitu juga dengan while loop yang di bawah tadi kita contohkan ya. Di dalam def kita bikin function, di dalamnya ada while loop seperti ini. Nah maka dia function looping. Kalau rekursif looping tidak, secara teknis dia tidak melakukan looping. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia tidak melakukan looping apa-apa di sini. Cuman function rekursif ya, recursive function itu memang bisa kita gunakan konsepnya untuk menyelesaikan problem-problem looping tanpa menggunakan sintaks looping yang ada di Python kalau kita bicara konteks Python.
Nah, begitu. Oke ya, jadi dev ini keyword untuk bikin function aja. Dev tidak berarti eh, dev itu tidak berarti selalu looping. Tapi ketika kita bikin function di dalamnya ada looping, berarti function itu looping. Oke, lalu kenapa operasi yang baru dijelaskan seperti looping? Nah, itulah yang tadi saya jelaskan ya. Kita sedang membahas tentang recursive function, di mana recursive function ini adalah konsep sebuah function, di mana sebuah function itu dapat memanggil dirinya sendiri di dalam function itu. Oke ya, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah argumen yang ada di dalamnya. Nah, jadi konsep recursive function itu adalah ketika sebuah function bisa memanggil dirinya sendiri, dirinya sendiri. Nah, konsep recursive function itu bisa diaplikasikan ke berbagai hal. Salah satunya adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan looping. Nah, berkaitan dengan looping bisa kita selesaikan nih dengan menggunakan rekursif tanpa harus melakukan looping. Oke ya, bisa dimengerti maksudnya? Oke, siap. Terima kasih Will dan Fadilah. Nah, boleh kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Kodenya bisa teman-teman pull ya dari GitLab yang sudah kita sepakati, udah saya masukin ke sana. Kalau ada pertanyaan, oke, siap. Kalau ada yang belum paham, tanyain aja ya teman-teman ya. Mumpung kita eh, apa namanya ada kelas gitu, supaya yang pasti harus paham ya, bisa paham. Karena nanti dengan mempelajari, memahami konsepnya, yang saya minta bukan menghafal ya teman-teman ya, tapi memahami konsepnya. Nah, dengan memahami konsepnya, teman-teman nanti bisa melakukan solving untuk berbagai problem. Dan problemnya itu bisa di-solving dengan berbagai bahasa pemrograman, bukan hanya Python saja. Jadi nanti misalnya teman-teman lulus, ternyata di kerjaannya pakai bahasa Golang atau pakai JavaScript, konsepnya sama aja. Cuman mungkin sintaksnya yang berbeda. Nah, sintaks berbeda nggak masalah. Kita bisa googling ya, bisa googling, bisa baca dokumentasi, bisa tanya ChatGPT. Nah, yang penting kita paham konsepnya. Nah, konsep. Bahkan nanti ketika teman-teman kerja kan nggak sendirian ya. Ada teman kerja, ada tim. Nah, kalau ada problem bisa disounding ke timnya, bisa solusikan bersama. Nah, oke. Nggak ada pertanyaan? Sip. Bisa ya. Nah, selanjutnya mungkin saya akan kenalkan terlebih dahulu dengan konsep functional programming dan kenapa recursion function ini penting untuk teman-teman kuasai. Karena, nah salah satunya ya mungkin jawaban simpelnya adalah karena di functional programming itu dia tidak mengenal konsep looping. Nah, jadi kalau teman-teman mau menyelesaikan suatu problem looping, teman-teman harus menggunakan pendekatan recursion dengan menggunakan recursion yang seperti yang sudah kita pelajari tadi. Nah, secara umum, oke, saya akan coba kasih tahu functional programming. Functional programming itu apa? Functional programming itu secara umum paradigma ngoding ya, paradigma ngoding. Oke, sip, sebentar. Functional programming ini adalah salah satu paradigma programming di mana function itu menjadi eh, apa ya, masyarakat kelas satunya ya. Dia menjadi first class citizen dari sebuah project atau dari sebuah aplikasi. Jadi segala macam permasalahan diselesaikan dengan pendekatan function. Nah, seperti apa saja definisi atau aturan-aturan yang ada di functional programming secara teoritis ya, secara teoritis karena dalam prakteknya terkadang tidak semuanya itu dipenuhi, tidak semua kriteria itu dipenuhi. Namanya juga dalam praktek ya, dalam praktek. Biasanya kan dalam praktek kita tahu kalau misalnya dalam fisika kecepatan apa namanya apa eh, kecepatan itu kan jarak dibagi waktu ya. Tapi dalam prakteknya mungkin nilainya tidak selalu tepat bahwa kecepatan adalah eh, jarak dibagi waktu. Kenapa? Karena mungkin ada banyak eh, banyak variabel yang mempengaruhi kecepatan. Misalnya gaya gesek, misalnya. Ada juga kecepatan angin atau menghambat ya gaya yang
menarik ke belakang misalnya. Itu kan juga mempengaruhi. Tapi secara makroskopik benar bahwa kecepatan adalah jarak bagi waktu. Tapi secara mikroskopik di level atom misalnya ternyata kan rumus itu tidak berlaku ya. Ada banyak sekali variabel-variabel yang mempengaruhi kecepatan. Nah, begitu juga dengan paradigma. Paradigma dalam suatu pemrograman, paradigma cara ngoding, teknik ngoding atau metode ngoding, secara teoritis udah banyak yang membuat teorinya. Teman-teman bisa cek jurnal-jurnal atau paper-paper ya, gimana cara melakukan functional programming yang baik. Nah, itu sudah dijelaskan. Tapi kenyataannya, apakah organisasi atau company ya, startup yang menggunakan functional programming itu benar-benar 100% functional programming? Sepertinya tidak, ya. Sepertinya tidak, karena ada beberapa hal yang mungkin dilanggar, tidak sesuai dengan konsep dari functional programming. Dan itu sah-sah saja ya, nggak masalah. Karena functional programming pun ini merupakan metode yang tidak harus dipergunakan. Tapi ini salah satu metode untuk membuat standar dari sebuah project itu terstruktur cara ngodingnya. Nah, oke. Selain functional programming juga mungkin teman-teman nanti mempelajari OP ya, OP atau Oriented Object Oriented Programming. Nah, sayangnya saya tidak handle materi ini ya di praktisi mengajar ini, tidak diminta ngajar ini, tapi sebenarnya ini berkaitan juga. Bagus juga kalau teman-teman mempelajari object oriented programming. Nah, kalau object oriented programming itu adalah paradigma ngoding di mana objek itu menjadi kelas satu dari suatu aplikasi atau project pemrograman ya. Jadi segala sesuatunya itu di-solve dengan pendekatan object based. Objek itu adalah hal yang penting gitu. Nah, sementara kalau functional programming, function itu adalah nomor satu. Jadi semuanya diselesaikan dengan function. Nah, kita skip dulu object orientednya ya. Nah, teman-teman bisa banyak ya yang membahas tentang object oriented programming itu lebih banyak dibandingkan yang membahas tentang functional programming. Kalau di Python, apalagi di Python, ini kan juga di Python ada cara membuat kelas, membuat objek. Nah, itu juga dipelajari di situ ya. Termasuk gimana cara bikin metode. Nah, oh sorry, ada yang tertinggal satu lagi teman-teman. Mumpung ingat ya. Jadi, ups, sorry, di kode aja. Eh, ada satu yang tertinggal yaitu built-in function. Nah, ini kita bahas singkat saja. Built-in function. Nah, built-in function itu apa? Built-in function itu ya function bawaan ya. Bawaan Python tanpa instalasi bisa dipakai. Tanpa instalasi, instalasi modul ya atau package dapat digunakan. Nah, sesimpel ini aja. Nah, jadi selain teman-teman bikin function sendiri pakai keyword def, teman-teman juga bisa memanfaatkan function yang sudah dibawa oleh Python ketika teman-teman install. Contohnya apa? Contoh. Contoh function bawaan Python itu apa? Contohnya misalnya tadi learn. Nah, learn ini kan juga function ya, function. Fungsinya untuk apa? Untuk melihat ada berapa elemen yang ada di suatu list ya. Nah, ini untuk apa namanya? Hitung ya, menghitung jumlah elemen dalam list. Nah, kita eksekusi. Nah, keluar 7. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba kita ubah 12, 42, 1, 5, 4, 8, 9, 5. Nah, ini adalah contoh function bawaan. Kita tidak bikin function sendiri ya, tapi sudah disediakan oleh uh, Python. Nah, yang menarik dari learn, nah ini sekalian kita bahas ya. Learn itu juga bisa, coba X, selain itu Y, di mana Y itu adalah learn. Di dalam parameter learn, ini saya panggil sebuah kalimat misalnya. Universitas, apa namanya, Nusa Putra ya. Nusa Putra.
Nah, kita print X dan Y, keluar nih, 22. Apa itu 22? 22 adalah jumlah karakter yang ada pada suatu string. Nah, jadi X yang di atas, len-nya itu menghitung jumlah elemen dalam list, tapi len yang di bawah itu menghitung jumlah jumlah karakter dalam string. Nah, menarik ya. Len ini adalah contoh function bawaan Python ya. Nah, di dalam len argumennya bisa berupa list, bisa berupa list, bisa juga coba kita declare y, ini saya ganti z, y sama dengan len, saya panggil apa namanya nih, tuple. Nah, coba tuple, masih ingat ya tuple x, y, z. Nice, teman-teman bisa lihat nih. Nah, jadi dalam function len, argumen yang pertama saya masukkan itu berupa list, kemudian variabel y, len-nya saya masukkan berupa tuple. Dia menghitung jumlah elemen dalam tuple, ya kan? Nah, coba. Jadi argumennya bisa bermacam-macam nih. List bisa, tuple bisa, string bisa. Coba satu lagi, kita coba set ya. Kalau set pakai kurung begini, keluar nggak kira-kira? Ups, ini A deh. Nah, keluar juga nih. 6 ya. Dia menghitung Z itu len-nya, len functionnya itu dia menghitung jumlah elemen dalam set. Wah, keren ya. Satu function tapi argumennya bisa bermacam-macam. Coba lagi. Misal saya panggil dia berupa dictionary. Misalnya nama Budi. Bisa nggak ya? Kita cek. Oh sorry. A, B. A, B. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Yang A keluar 2. Nah, berarti ketika kita masukkan dictionary, len ini akan menghitung jumlah key atau property ya, key atau property. Ada berapa data atau ada berapa property data di dalam set. Nah, propertinya apa? Yaitu nama dan usia. Nama value-nya Budi, usia value-nya 12. Nah, jadi satu function punya argumen di mana argumennya itu bisa berbagai macam tipe data. Yang paling atas itu adalah list, kemudian tuple, kemudian set, kemudian dictionary ya. Ini dictionary. Nah, dan yang kelima dia juga bisa menghitung karakter dalam string. Nah, function seperti ini teman-teman, function dengan argumen, function dengan argumen, uh, function dengan tipe, gimana nyebutnya ya, function dengan argumen yang tipe datanya dynamic, itu biasa kita sebut sebagai function polymorphism. Polymorphism. Nah, jadi ketika ada sebuah function, di mana function itu membutuhkan argumen, dan argumennya itu bisa berbagai macam atau banyak ya, banyak tipe data tertentu tentunya ya. Nah, banyak tipe data yang bisa dimasukkan ke situ, itu kita sebut sebagai function polymorphism. Nah, salah satu contohnya len ini. Kenapa len bisa disebut function polymorphism? Karena len ini menerima argumen dengan banyak bentuk tipe data. Kita bisa lihat ada list, ada tuple, ada set, ada dictionary, bahkan string. Nah, coba kalau number bisa nggak ya? Kita tinggal cek aja. Len dari 120 misalnya. Nah, error ya. Nah, nggak bisa. Nah, walaupun bisa banyak tipe data, artinya tidak semua tipe data ya. Tentu terbatas sesuai yang didefinisikan. Nah, begitu.
Nah, jadi learn ini merupakan contoh function polymorphism. Polymorphism itu secara bahasa poly itu banyak ya, morphism itu adalah bentuk, banyak bentuk. Nah, jadi salah satu built-in function yang polymorphism di Python itu adalah learn. Karena dia bisa menerima banyak tipe data sebagai argumennya. Bisa list, tuple, set, dictionary, ataupun string. Nah, selain itu apalagi ada banyak ya. Built-in function di Python tuh ada banyak yang tanpa import, tanpa install library ya, tanpa instalasi atau import modul atau package itu dapat digunakan. Nah, contoh lainnya apa? Contoh lainnya misalnya, eh, nah ini Max. Nah, Max saya kasih nama eh, X gitu aja ya. X sama dengan Max. Jadi misalnya saya punya variabel, katakanlah data, di mana datanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau mencari nilai tertinggi dari list data ini. Nilai terbesarnya yang mana? Nah, maka saya bisa pakai function max. Kalau ada max berarti ada min, ya kan? Nah, tanpa perlu kita buat dulu max dan min ini function ya, tapi ini adalah function bawaan sehingga kita bisa pakai tanpa install, tanpa import. X, Y. Nah, dapat. Ternyata tertinggi atau terbesar adalah 5 dan terendah adalah 1. Nah, coba kalau satunya saya ubah 100. 100, 2, 3, 4, 5. Maksimumnya berapa? Minimumnya berapa? Maksimum 100, minimum 2. Oke, itu tentang built-in function dan masih banyak built-in function lainnya. Teman-teman bisa cek di built-in function di apa namanya? Dokumentasinya Python juga sepertinya ada ya. Nah, ini official dokumentasi Python-nya ada nih built-in function. Nah, itu dia. Ini ada banyak, ada apps untuk absolute ya. Nah, tinggal klik aja salah satu. Ini tadi yang kita coba, max dan min, dan seterusnya. Ini ada banyak, cukup banyak ya. Ini baru built-in function ya. Belum lagi nanti ada built-in package atau built-in modul. Di mana di built-in modul pasti ada built-in method, yang mana itu adalah function. Nah, nanti kita bahas ketika membahas tentang modul dan import yang merupakan bahasan. Harusnya hari ini kita bahas full build apa modul import ya, tapi function lebih banyak dan lebih apa namanya lebih penting menurut saya karena kalau modul itu sebenarnya tinggal tahu modulnya apa, cara importnya bagaimana, cara makainya bagaimana. Nah, itu aja. Oke ya. Nah, next saya akan coba singgung dulu functional programming. Tunggu, saya ke repository ini dulu sebentar. Kita Saya upload dulu ke GitLab ya. Saya push dulu ke GitLab. Tunggu. Hmm, saya share screen aja ya. Git add, git commit -m. Tadi kita pelajari built-in function ya. Built-in function. Kita push. Oke, sudah ada di GitLab tentang built-in function ya. Selanjutnya saya akan coba bahas tentang functional programming, paradigma, mulai dari eh, apa saja konsep dari functional programming dan bagaimana teman-teman bisa menerapkannya. Nah, functional programming ini adalah tadi yang sudah kita jelaskan ya, paradigma dalam pemrograman. Nah, maksudnya seperti apa atau konsepnya apa saja? Konsep jadi paradigma pemrograman di mana memandang function sebagai first class. Nah, first class ini nanti juga kita bahas ya, apa itu first class. Sebagai first class dalam suatu project ya, yang menggunakan paradigma functional programming. Nah, konsepnya apa saja? Konsepnya adalah yang pertama, pure function. Yang kedua,
Yang pertama itu pure function, artinya function yang digunakan dalam functional programming itu harus pure. Nah, yang dimaksud pure function apa nanti kita coba gali ya. Dan yang kedua konsepnya adalah recursion. Nah, yang tadi sudah kita pelajari. Yang ketiga referential transparency. Yang keempat adalah functions. Itu adalah first class ya. First class dan bisa juga higher order. And can be higher order. Nah, itu maksudnya apa? Nanti kita coba bedah juga ya. Nah, ini adalah beberapa konsep dari functional programming. Paradigma pemrograman di mana function ini dipandang sebagai intinya ya. Sebagai inti dalam membuat solusi dalam suatu bahasa pemrograman. Nah, konsepnya apa? Konsepnya yang pertama adalah pure function, yang kedua recursion, yang ketiga referential transparency, dan yang keempat function sebagai first class dan bisa jadi menjadi higher order function. Kita bahas dulu pure function ya. Apa yang dimaksud dengan pure function? Nah, nomor satu ya, pure function. Nah, apa itu pure function? Pure function itu sebenarnya secara definisi ya, secara definisi itu adalah eh, definisinya simple. Cuman ada dua aja. Yang pertama, yang pertama adalah eh, outputnya ya, output sama untuk input yang sama. Nah, jadi output selalu sama untuk input yang sama. Nah, maksudnya sebuah pure function itu kalau dia menerima argumen X sama dengan 2, returnnya sama dengan 2, atau outputnya sama dengan 2, nah maka setiap inputnya 2 itu pasti outputnya 2. Jadi yang dimaksud pure function itu kalau dia dapat argumen X sama dengan 2, returnnya 2, maka suatu saat nanti dia menerima input argumen X sama dengan 2, hasilnya pasti 2 juga, nggak bisa berbeda. Nah, ini simpel ya definisinya ya. Jadi outputnya akan selalu sama untuk input yang sama. Itu adalah pure function. Yang kedua ini function yang ada. Function itu tidak, nah, tidak atau langsung aja ya, tidak eh, memodifikasi modifikasi global variabel ataupun argumen input. Nah, atau dan argumen yang diinputkan ya, argumen input. Nah, udah pure function yang dimaksud adalah ini. Output selalu sama untuk input yang sama dan tidak memodifikasi global variabel serta argumen input. Itu yang disebut pure function. Oke ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya misal nih. Misal ya, coba. Misalnya termasuk deklarasi variabel dalam function itu ya juga tidak sepertinya sih dilarang ya dalam pure function. Jadi misal output selalu sama untuk input yang sama ini simple. Misalnya saya punya variabel x atau variabel kali 2 function sorry, function kali 2 di mana menerima input argumen x, kemudian dia returnnya adalah x kali 2. Nah, ini pure function nggak? Pure function. Kenapa? Karena kalau saya misalnya saya print aja ya, print kali 2, parameternya misalnya 2, maka keluarnya 4. Suatu saat nanti 100 tahun lagi misalnya, atau berapa puluh tahun lagi, kalau saya panggil function itu dengan input argumen 2, keluarnya pasti 4. Selalu konsisten ya, outputnya itu adalah dikali 2. Nah, selalu konsisten. Ini yang disebut sebagai pure function. Jadi kalau uh,
input argumennya misalnya 3, misalnya saya masukin 3, ketika saya panggil lagi ya hasilnya sama 6, ya kan? Nah, itu yang disebut pure function. Output selalu sama untuk input yang sama. Jadi function yang murni ya, pure, yang pure function. Nah, yang kedua adalah tidak memodifikasi global variable dan argumen input. Nah, ini terkadang dilanggar ya, ketika ada orang yang mengaku menggunakan functional programming, tapi ketika bikin function dia mengubah global variable dan argumen input itu dilarang. Nah, contohnya gimana dilarang itu? Contohnya gimana? Contohnya begini. Yang kedua ya, yang kedua. Misalnya saya punya function eh, kali 2, butuh satu argumen X. Nah, di luar function itu ada global variable, katakanlah A, di mana A sama dengan 12. Ya. Kemudian function kali 2 ini, dia mereturn X kali 2. Nggak masalah. Nah, seperti ini nggak masalah ya. Ini oke. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dia mendeklarasikan X sama dengan eh, 13. Ini nggak boleh. Nah, ini nggak boleh nih. Kenapa? Karena dia mengubah ya atau memodifikasi. Ini dilarang. Forbidden. Nah, kenapa forbidden? Karena memodifikasi argumen input X. Ya kan? Nggak boleh seperti ini. Kalau seperti ini kan maka hasilnya, coba. Kalau seperti ini, misalnya saya mau kali 2 dari 2. Hasilnya 26. Salah, ya kan? Kebetulan ini fungsinya sederhana, matematis. Kesalahannya jadi banyak ya. Kesalahannya banyak. Tidak logik, tidak matematis, dan juga tidak memenuhi kaidah functional programming. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah kesalahannya adalah di sini ya. Nah, kenapa dilarang? Karena tidak memenuhi kaidah functional programming. Jadi dilarang kita memodifikasi argumen input. Itu nggak boleh. Yang tidak boleh juga tadi, tidak boleh memodifikasi global variable. Nah, global variable ini nggak boleh. Misalnya ini 2. A sama dengan 2, kemudian untuk kali 2 itu adalah X kali A. Kalau seperti ini, nah misalnya ini saya komen ya, baris ini tadi saya komen, saya punya function seperti ini, kali 2 dari 2 adalah 4, betul ya? Kali 2 dari 100 adalah 200. Nah, benar kan? Nggak masalah ya, tidak cacat logiknya ya. Nah, tapi ketika saya declare A sama dengan 100, nah itu yang bermasalah. Ini dilarang. Kenapa dilarang? Bukan karena merubah logiknya, bukan. Kalau kebetulan contoh kita simple dan matematis ya, sehingga kelihatan banget ini cacat logik ya, errornya di situ. Nah, tapi kenapa kita mendefinisikan A sama dengan 100 ini dilarang? Nah, ini juga forbidden. Kenapa? Karena dia memodifikasi global variable. Nah, jadi ini dilarang ya. Ini dilarang. Oke ya, dilarangnya bukan karena mengubah logika ya. Function kali 2 ya dia harus kali 2 bukan. Karena A-nya 2. Tapi karena dilarang karena dia memodifikasi global variable. Begitu juga dengan ini. Dilarang karena memodifikasi argumen input. Nah, udah itu aja sih sebenarnya definisi dari uh, functional programming untuk konsep yang pertama yaitu pure function. Oke, nah ini ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, pure function itu yang kayak gimana? Nah, teman-teman jawab aja simpelnya adalah seperti ini. Pure function itu ya function yang mendapatkan output yang eh, function yang dia akan menghasilkan output yang sama untuk setiap input yang sama. Kemudian yang kedua, function itu tidak memodifikasi global variable dan juga tidak memodifikasi argumen input. Nah, itu yang penting ya. Yang penting di situ.
Nah, memodifikasi argumen input dan global variable itu juga bisa diartikan mengubah tipe datanya, teman-teman ya. Nah, jadi misalnya eh, A-nya itu adalah list. Nah, misalnya list begini, 1, 2, 3, 4, 5. Misal ya, dia adalah list. Kemudian di dalam sini teman-teman deklarasi A sama dengan set A. Nah, seperti ini juga nggak boleh ya. Kita ubah list menjadi set. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Ya, jadi intinya global variable dan argumen input itu biarin seperti apa adanya. Nah, jangan dimodifikasi. Kalau teman-teman mengusung konsep functional programming, nah, hanya saja konsep functional programming untuk pure function ini yang bisa dibilang sering dilanggar ya, sering dilanggar dalam real projectnya, ya, dalam real ngodingnya tuh kadang sering dilanggar. Nah, tapi ya bukan salah ya, nggak salah juga, nggak apa-apa. Yang penting fitur yang dibangun itu sesuai. Cuman kalau kita pandang secara teori, teori dari functional programming itu kurang tepat. Nah, kurang tepat. Kita bicara teori dan juga prakteknya tuh Nun ya. Nah, kalau prakteknya sih nggak masalah. Anda nggak pakai paradigma tertentu juga nggak masalah, boleh juga. Yang penting ngoding aja jadi aja, boleh juga. Nggak usah pakai functional programming, nggak usah pakai object, nggak pakai clear code misalnya, atau yang lain. Ya nggak nggak pakai pendekatan apa namanya clear code, encoding juga nggak masalah juga. Nah, cuman kalau teman-teman bekerja kan bukan hanya teman-teman yang ngoding ya, bukan hanya teman-teman yang bekerja dalam suatu organisasi, perusahaan atau startup, ada banyak orang di sana. Nah, karena ada banyak orang perlu di manage, termasuk gaya ngodingnya ya atau paradigma ngodingnya perlu di manage. Jadi perlu teman-teman ikutin aturan yang ada ya, aturan yang ada. Misalnya sebagai pemain bola, teman-teman terkenal skill individunya bagus. Tapi ketika teman-teman masuk ke dalam klub sepak bola yang punya prinsip, punya konsep, punya strategi ya harus diikuti. Ya kan? Begitu kan ya? Karena ini merupakan kerja tim. Nah, salah satu konsep atau paradigma dalam pemrograman adalah functional programming. Nah, kalau kita menggunakan functional programming, kita perlu jalankan konsep pure function. Apa itu pure function? Ya tadi, output selalu sama untuk input yang sama. Dan yang kedua, function yang dibuat itu jangan memodifikasi global variable dan argumen input yang sudah ditetapkan atau sudah dimasukkan ke dalam function tersebut. Nah, begitu. Oke ya. Nah, sekarang kita ke konsep yang kedua, sudah kita bahas tadi, recursion ya. Nah, recursion. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan functional programming, itu tidak ada atau tidak dikenal recursion sebagai solusi dari looping ya, solusi dari looping, solusi dari looping. Nah, looping, kasus looping. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan functional programming, itu dilarang menggunakan for loop ataupun while loop. Tapi gunakanlah recursion. Karena for loop dan while loop itu tidak menggunakan functional programming ya, tidak menggunakan recursion. Nah, terus gimana dong supaya kasus looping ini bisa terselesaikan tanpa for loop dan while loop, tanpa looping? Ya, kita bisa gunakan pendekatan recursion atau recursive function yang tadi sudah kita pelajari. Oke ya. Nah, kita lewatin konsep kedua yaitu recursion ya. Kita lanjut ke konsep selanjutnya yaitu referential transparency. Nah, yang dimaksud referential transparency ini sebenarnya cuman apa namanya? eh nah, cuman kejelasan dalam penunjukan atau reference dari sebuah function. Nah, contoh misalnya seperti ini. Referential transparency itu misalnya ada X sama dengan 12. Kemudian kita bikin function X butuh satu argumen X. Nah, seperti ini. Returnnya adalah X. Nah, di sini ada beberapa X, teman-teman ya. Ada beberapa X. X yang pertama itu adalah variabel. Nah, X yang pertama yang ini. Yang ini, X ini adalah variabel. Kemudian yang ini, X itu adalah function. Kemudian X yang dimasukkan ke dalam
function X. Nah, itu adalah argumen. Ini adalah X dengan tipe data yang berbeda. Betul ya? X dengan tipe data yang berbeda. Kalau kita declare function X, kemudian kita masukin 12. Nah, ups, benar ya? X. Nah, seperti ini. Ini yang disebut referential transparency. Maka dari itu menggunakan penamaan dalam variabel itu penting. Penamaan function, penamaan variabel itu penting. Jangan seperti ini. Ya, walaupun di sini kita bisa definisikan nih, oh ini X yang pertama itu variabel, X yang kedua adalah function, X yang ketiga adalah eh, argumen ya, argumen dengan tipe data tertentu. Kemudian kita panggil X12, keluar 12, ya kan? Nah, tapi harus jelas nih, referensi X ini yang mana. Nah, kalau seperti ini kan akan membingungkan rekan kerja kita ya. Ini X ini yang mana? Di atas Anda deklarasikan X, di bawah Anda deklarasikan function dengan nama X. Nah, maka naming itu penting. Nah, better teman-teman namakan, dinamai ya variabelnya. Misalnya ini adalah usia. Nah, bisa juga. Kemudian functionnya adalah hitung usia. Nah, kemudian parameternya usiaku. Nah, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini kan lebih jelas ya. Lebih jelas. Ini tuh function ngapain, parameter yang dimasukin itu apa, kemudian variabel global di luar sana juga paham ini tuh apa. Misalnya usia Andi misalnya. Oh, bisa. Berarti usiaku dengan usia Andi itu beda. Berarti kita bisa masukin usiaku itu misalnya 23. Nah, begini. Keluar tuh. Variabel usia, argumen usiaku 23. Nah, itu yang dimaksud dengan transparansi dalam melakukan perujukan ya, merujuk suatu apa namanya itu entity di dalam project. Nah, bisa variabel, bisa function, bisa argumen dan lain-lain. Oke ya. Nah, kita langsung berarti ke yang keempat. Nah, yang keempat adalah function itu first class dan can be higher. First class dan higher order. Nah, kita bahas dulu tentang first class ya. Kita bahas dulu tentang first class. Nah, apa itu first class? Nah, kita bahas dulu yang first class. Ini tadi tiga ya. Oke, kita bahas tentang first class. Nah, apa yang dimaksud dengan first class? Nah, yang dimaksud dengan first class itu adalah ya yang utama ya, atau kalangan yang utama atau yang mayoritas yang ada dalam sebuah lingkungan atau environment. Nah, dalam bahasa pemrograman, dalam bahasa pemrograman itu yang disebut first class dalam pemrograman, dalam pemrograman first class itu pada dasarnya adalah apa yang paling dasar dari sebuah bahasa pemrograman yang dipelajari pertama kali, yaitu variabel. Nah, jadi dalam pemrograman itu first class-nya itu adalah variabel, tapi dalam paradigma functional programming, function itu juga harus merupakan first class. Nah, itu apa namanya? Uniknya ya, teman-teman ya. Jadi first class itu dalam bahasa pemrograman manapun itu ya dasarnya adalah variabel. Variabel first class komponen ya, komponen kelas pertama itu adalah variabel. Hampir setiap hari kalau nanti teman-teman bekerja itu pasti bikin variabel. Termasuk ketika teman-teman nanti di perkuliahan ya, dalam satu kuliah ini hari ini aja saya sudah bikin variabel berapa kali tadi, ya kan? Nah, maka dari itu disebut sebagai first class, kelas utama, masyarakat kelas satu ya, masyarakat kelas satu. Nah, apa itu first class?
First class itu artinya yang pertama, variabel, namun dalam functional programming, nah saya tambahin ya, functional programming, function juga merupakan function juga harus diperlakukan sebagai first class citizen. Nah, begini. Nah, apa itu first class? First class itu ya teman-teman bisa lihat nih, pada dasarnya first class bahasa pemrograman itu adalah variabel. Nah, kenapa variabel disebut sebagai first class? Oh, karena dia bisa assign, ya. Bisa assign karena dia bisa assign atau menyimpan data, nah, store data. Variabel itu kan wadah untuk nyimpan suatu value ya. Misalnya X sama dengan 12. Oh, berarti X itu adalah variabel, di mana variabel ini mengandung atau mereturn value yaitu 12. Nah, begitu juga misalnya Y sama dengan true. Nah, ini kan juga boleh ya, boolean ya. Y itu adalah variabel. Variabel itu adalah first class. Kenapa first class? Karena dia bisa assign value atau store data. Dalam hal ini, Y itu adalah variabel yang memiliki data atau menyimpan data berupa boolean, yaitu true. Nah, begitu. Nah, itu yang disebut sebagai first class. Kemudian apa lagi? First class itu apa lagi? Ya kita lihat aja variabel. Apa yang bisa dilakukan variabel? Bisa di assign atau di pass ya. Bisa di pass sebagai atau dikirimkan ya, dikirimkan sebagai argumen pada suatu function. Nah, ya kan? Sudah kita buktikan ya. Jadi misal kita punya function X, dia butuh parameter A, returnnya A, kemudian kita panggil X, kita paskan parameter kita paskan sebuah variabel ke dalam sini, yaitu misalnya X atau Y. X, X. X itu merujuk ke sini, X yang 12. Nah, itu dia kenapa variabel disebut sebagai first class, karena bisa dipaskan, bisa dipassing ya, bisa diinputkan sebagai argumen pada suatu function. Nah, itu yang disebut first class. Artinya apa? Karena bisa di-assign atau store data dan bisa juga dipass sebagai argumen pada suatu function, maka yang termasuk first class juga adalah return function. Nah, masih ingat ya? Return function dan atau lambda function. Return function dan lambda function itu juga merupakan first class. Kenapa? Karena return function bisa nggak menyimpan data? Bisa, karena dia return ya. Kemudian bisa nggak return function dipas sebagai argumen suatu function? Bisa. Kemarin sudah saya tunjukkan ya kemarin. Nih, kemarin masih ada nggak ya? Kemarin function dimasukin ke dalam function. Nah ini ada nih, teman-teman bisa lihat nih. Pertemuan minggu lalu ya. Saya punya function A, returnnya X. Saya punya function B, returnnya dia cuman melakukan print Y. Kemudian saya panggil nih B dengan parameter Y, argumennya Y, value-nya adalah function A, di mana function A butuh satu argumen X, X-nya 12. Nah, ini kan artinya function A itu kita masukkan sebagai parameter atau argumen bagi function B. Bisa. Nah, dengan catatan ini adalah return function. Ya kan? Nah, kalau return function bisa, berarti lambda juga bisa. Kenapa? Karena lambda itu adalah small anonymous return function. Return function tanpa nama yang kita assign ke sebuah variabel. Betul ya? Udah kita coba kemarin. Nih, lambda itu adalah small, artinya literally kecil ya. Jadi memang dia adalah function yang kecil. Return function yang kecil tanpa nama. Kita bisa lihat nih dengan keyword lambda. Nggak pakai nama seperti function ya. Nah, langsung kita assign ke variabel. Nah, lambda ini adalah eh, contoh aktual bagaimana function bisa disebut sebagai first class. Dia bisa diassign ke dalam sebuah variabel
Dan karena variabel itu bisa diassign sebagai dipas sebagai parameter sebuah function, ya maka lambda ini adalah memenuhi first class citizen dalam konsep functional programming. Nah, begitu. Oke kan ya? Jadi return function dan lambda function itu juga merupakan first class. Kenapa? Karena memenuhi dua syarat di atasnya, yaitu bisa assign atau store data dan juga dipas sebagai input bagi suatu function lainnya. Nah, begitu. Yang keempat juga bisa disimpan sebagai data structure ya, salah satu data structure. Nah, bisa menjadi elemen dalam suatu struktur data. Struktur data yang dimaksud ya misalnya list ya. Jadi misalnya nih kalau teman-teman declare def x katakanlah dengan parameter a, returnnya adalah a. Saya punya function seperti ini. Kemudian saya punya eh, sebuah list misalnya tes di mana dia berupa list 1, 4, 3, 5, 6. Kemudian saya masukkan function ke dalam sini. X dengan parameter 12. Nah, ini boleh nggak? Error nggak? Kalau tidak error, berarti function X dengan argumen A itu memenuhi syarat keempat sebagai first class citizen. Ya. Kita coba aja. Nah, nggak error. Nah, kita coba print. Nice, ternyata ada nilainya. Nah, ini secara umum yang dimaksud first class citizen ya, atau first class element, atau first class komponen dalam suatu bahasa pemrograman adalah sesuatu ya, entitas yang bisa di-assign dalam variabel ya, assign atau di store data, assign ke variabel, alias bisa store data, bisa kita lemparkan atau kita passing sebagai argumen pada suatu function. Yang ketiga yaitu berupa return function, berupa return function atau lambda function, dan yang keempat bisa menjadi elemen dalam suatu struktur data. Nah, artinya kalau konsep eh, first class ini merupakan syarat ya. Jadi kalau first class itu merupakan syarat dari functional programming. Salah satu syaratnya adalah function itu first class. Artinya bikin function itu harus memenuhi 4 syarat ini. Nah, simpelnya sih syarat ketiga ya. Jadi simpelnya syarat ketiga yaitu ketika bikin function harus berupa return function atau lambda function. Jangan lupa, selain itu masih ada konsep pure function. Nah, ini jangan lupa nih function, recursion untuk solusi dari kasus looping, dan referential transparency untuk penamaan ya, intinya untuk penamaan variabel, function, argumen. Nah, itu yang dimaksud dengan first class. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ya, masih ada satu kalimat lagi, yaitu nih, function first class dan bisa jadi higher order. Nah, apa itu higher order? Order yang lebih tinggi. Oke, secara bahasa order lebih tinggi. Tapi apa yang dimaksud dengan higher order? Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Kodenya nanti segera saya share ya. Sebelum nanti terakhir kita selesai mungkin jam 11.47 ya, sesuai dengan mulainya tadi yang agak terlambat, mohon maaf. Jadi saya minta tambahan waktu sedikit untuk menyelesaikan tadi modul dan input ya. Oke, itu definisi tentang first class. Nah, jadi ada 4 definisinya. Bisa kita assign ke variabel alias bisa store data, bisa dipassing sebagai argumen dari suatu function, bisa berupa return function atau lambda function ya. Dan yang keempat bisa menjadi elemen ya, bisa menjadi elemen dalam suatu struktur data. Bisa struktur data list, set, atau dictionary, dan yang lain. Nah, nextnya adalah higher order. Itu apa yang dimaksud higher order? Nah, ini juga sebenarnya sudah kita
bahas di awal pertemuan tadi, teman-teman ya, tentang higher order. Secara tidak langsung sebenarnya udah kita bahas apa yang dimaksud dengan higher order function. Nah, higher order function itu secara umum ada dua definisi atau dua definisi praktisnya ya yang bisa teman-teman lihat, yaitu ketika suatu function ya, ketika suatu function memiliki argumen, jadi ketika suatu function memiliki argumen berupa function yang lain, berupa function. Nah, itu disebut sebagai higher order function. Jadi ada function memiliki argumen, argumennya berupa function. Itu yang disebut high order function. Function tingkat tinggi ya, function tingkat lebih tinggi. Nah, selain itu apalagi yang disebut higher order function, yaitu function yang memiliki return berupa function juga. Nah, yang ini sudah kita bahas tadi ya. Nah, inti dari higher order ini. Nah, tapi higher order ini tidak wajib ya teman-teman ya, opsional, opsional. Karena tadi di awal juga dijelaskan, function itu harus first class, tapi bisa jadi ya, bisa, boleh ya, can be higher order, boleh, bisa higher order, boleh, enggak juga nggak apa-apa ya, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting dia sudah first class. Nah, function memiliki argumen berupa function dan function yang memiliki return berupa function. Itu yang disebut sebagai higher order. Nah, contohnya gimana? Contohnya, ya contohnya misal kita declare, eh, misalnya coba kalau di, misalnya saya declare def, misal atau saya punya function p misalnya, di mana p ini mereturn p ya 3,14 misal. Nah, kemudian kita declare function luas lingkaran. Dia butuh jari-jari atau radius. Nah, kemudian returnnya, returnnya itu berupa eh, apa namanya? Atau langsung sini saya masukin dulu. Di sini saya masukin argumen p dengan default value adalah p. Nah, seperti ini. Masih ingat ya? Default value argumen minggu lalu. Default value argumen kita declare seperti ini. Nah, ini kan berarti kita menginputkan function sebagai argumen bagi function lain. Kita menginputkan function P sebagai argumen ke dalam function luas lingkaran. Nah, ini yang disebut sebagai higher order. Artinya function luas lingkaran ini higher order. Kenapa? Karena dia memiliki uh, parameter berupa function. Nah, itu dia higher order. Returnnya saya tambahkan lagi nih. P luas lingkaran apa? Jari-jari pi r kuadrat ya. Radius pangkat 2 atau pi radius misalnya. Nah, seperti ini. Atau pi r kuadrat. Nah, begini. Ya kan? Atau radius. Nah, boleh juga. Nah, di sini returnnya juga ada pi-nya nih. Return pi. Nah, return pi. Di mana pi itu adalah, oh sorry. Ini pi begini ya. Nah, di mana pi parameter nih ya. Nah, di mana pi ini adalah function. Nah, maka luas lingkaran ini disebut higher order. Kenapa? Karena selain argumennya berupa function, returnnya pun function. Nah, jadi syarat higher order sebenarnya salah satu aja teman-teman ya. Apakah dia punya argumen berupa function atau return berupa function, salah satu aja. Nah, tapi di contoh ini dia punya dua-duanya. Argumennya berupa function, ada pi, kemudian eh, returnnya juga merupakan, ini ada pi ya, pi itu kan function ini tadi, return function tadi. Nah, maka ini disebut sebagai eh, higher order function. Luas lingkaran ini berupa function yang higher order. Karena argumennya function, returnnya pun kebetulan function juga. So, ini bisa dipersingkat ya, supaya lebih bagus, bintang-bintang 2. Kita kurung begini. Nah, ini contohnya ya. Ups, kenapa ini?
Oh, defaultnya ya, defaultnya saya kasih satu. Oke, ada pertanyaan barangkali sampai sini? Nice ya. Saya akan kirim dulu ke GitLab, git add, git commit, kita pelajari functional programming, git push. Oke, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Terakhir saya akan bahas modul dan import ya. Nah, ini simple aja ya. Basicnya aja gimana kita bisa melakukan import atau bisa export ya sebuah file script Python yang nanti ujungnya adalah teman-teman bisa bikin library, nah, bikin package sendiri, boleh. Oke, sudah ada di GitLab. Oke, nice. Saya lanjut ke Python modul. Kalau mau tanya langsung aja di chat ya teman-teman ya. Nanti saya baca kita bahas.